Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya, dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di sebuah desa yang damai, datanglah seorang janda muda bernama Zulaiko. Ia baru saja pindah setelah kepergian suaminya, dan banyak warga yang merasa iba kepadanya. Namun ada satu orang yang justru melihat sebagai peluang. Siapa lagi kalau bukan Abu Jahil? Abu Jahil terkenal sebagai pria yang suka mencari keuntungan dari situasi apapun. Maka dengan niat tertentu, ia pun mulai mendekati Zulaiko. Suatu hari, Abu Jahil datang dengan membawa sekeranjang kurma. Dengan senyum palsunya ia berkata, "Zulaiko, aku tahu hidup sendirian pasti sulit, tapi jangan khawatir, aku di sini untuk membantumu." Mendengar itu Zulaiko mengangkat alis, merasa curiga. "Oh ya, benar begitu? Bantuan apa yang kau tawarkan?" Abu Jahil menepuk dadanya lalu menjawab, "Segala macam. Aku bisa membantumu mengambil air, memperbaiki rumah, bahkan menemanimu agar kau tidak kesepian." Zulaiko tertawa kecil. "Wah, baik sekali kau. Tapi apakah kau menawarkan ini kepada semua janda di desa?" tanyanya sambil menyipitkan mata. Abu Jahil terdiam. Tentu saja. Tapi kau yang paling membutuhkan," jawabnya dengan gugup. Zulaiko tersenyum sinis. "Baiklah, kalau begitu bantu aku mengangkat karung gandum ke dapur." Abu Jahil yang tidak terbiasa bekerja berat langsung berkeringat saat mengangkat karung yang berat. "Aduh, mungkin cukup satu saja," katanya terengah-engah. "Loh, bukankah kau tadi bilang ingin membantuku sepenuh hati?" sindir Zulaiko. Dengan enggan Abu Jahil melanjutkan pekerjaannya, sementara Zulaiko hanya tersenyum melihatnya kewalahan. Setelah beberapa hari mencoba mengambil hati Zulaiko, Abu Jahil mulai semakin nekat. Suatu malam, ia datang dengan pakaian rapi dan berkata, "Zulaiko, sudah saatnya kau menikah lagi. Dan aku adalah pria yang paling cocok untukmu," ucapnya. Mendengar itu Zulaiko menatapnya lama, lalu tersenyum. "Benarkah? Tapi bagaimana aku bisa yakin kalau kau adalah pria terbaik?" Abu Jahil dengan percaya diri menjawab, "Semua orang tahu aku pria yang baik, setia, dan bertanggung jawab." Zulaiko berpikir sejenak, lalu berkata, "Baiklah, jika kau benar-benar pria yang bertanggung jawab, aku akan menikah denganmu. Tapi ada satu syarat." "Syarat apa itu?" tanya Abu Jahil penuh semangat. Zulaiko tersenyum lebar. "Aku butuh seorang suami yang bisa bekerja keras. Jadi sebelum menikah, kau harus membajak sawahku selama 1 bulan penuh." Mendengar itu mata Abu Jahil terbelalak. "Apa? Membajak sawah? Itu pekerjaan kasar." Zulaiko mengangkat bahunya. "Kalau kau tidak sanggup, berarti kau tidak pantas menjadi suamiku," ucapnya. Abu Jahil berpikir keras. Ia tidak pernah bekerja berat, apalagi membajak sawah. Akhirnya, dengan wajah muram, ia menyerah dan berkata, Mungkin ada pria lain yang lebih cocok untukmu," katanya. Zulaiko tertawa puas. "Terima kasih atas bantuannya selama ini, Abu Jahil. Semoga kau menemukan jodoh yang tidak keberatan dengan sifat malasmu." Abu Jahil pun pergi dengan wajah merah karena malu. Sementara para tetangga yang menguping cerita itu tertawa terbahak-bahak. Pesan dari cerita ini, jangan pernah mencoba mengambil keuntungan dari orang lain dengan niat buruk, karena bisa jadi justru kita sendiri yang kena batunya.
Pada suatu hari ada menteri istana yang sering mengunjungi madrasah-madrasah tempat anak-anak menimba ilmu pelajaran. Yang membuat Abu Nawas tidak suka, setiap kali sang menteri berkunjung, ia selalu mengajari anak-anak tentang berpolitik. Menurut Abu Nawas belum saatnya anak-anak mengetahui hal itu. Yang terpenting adalah memperdalam ilmu agama. Hingga pada suatu hari, madrasah tempat Abu Nawas mengajar didatangi oleh menteri tersebut. Mula-mula Abu Nawas sempat menolak, tapi sang menteri beralasan bahwa ini adalah agenda program kerajaan. Kalau sampai menolak atau menghalang-halangi, maka akan dianggap memberontak dan tentunya akan dijebloskan ke dalam penjara. Akhirnya mau tak mau, Abu Nawas mempersilahkan sang menteri untuk berkunjung ke madrasahnya. Di hadapan anak-anak didik Abu Nawas, sang menteri berkata, "Adakah di antara kalian yang bisa memberi contoh sebuah tragedi?" Salah satu murid mengangkat tangan. "Saya tahu Tuan Menteri," kata sang murid. "Bagus, coba sebutkan," pinta sang menteri. "Apabila ada kawan yang sedang bermain lalu jatuh ke jurang dan meninggal, itu akan menjadi sebuah tragedi," jawab si murid. "Salah, itu bukan jawabannya. Itu hanya sebuah kecelakaan," balas sang menteri. Kemudian murid yang lain mencoba menjawab dengan mengangkat tangannya juga. "Saya tahu Tuan Menteri," kata murid tersebut. "Oh ya? Silakan, coba sebutkan," balas sang menteri. "Apabila rumah saya kebakaran dan semua harta bendaku hangus terbakar, itu akan menjadi sebuah tragedi," jawab si murid. "Masih salah, bukan itu jawabannya. Lebih tepatnya itu adalah kerugian yang besar," ujar sang menteri. Kemudian seisi ruangan menjadi hening. Tak ada satu murid pun yang berani menjawab karena takut jawabannya salah. "Ayo anak-anak, masa di antara kalian tidak ada yang tahu?" kata sang menteri mencoba menyemangati. Namun suasana ruangan masih tetap hening. Murid-murid Abu Nawas hanya terdiam sambil menunduk. Di saat itulah tiba-tiba Hasan mengangkat tangannya. Hasan bukanlah murid cerdas, tapi sering berbuat usil, dan perkataannya selalu mengundang gelak tawa. "Bagus, siapa nama kamu?" tanya sang menteri. "Nama saya Hasan, Tuan Menteri," jawabnya. "Baiklah Hasan, coba sebutkan sebuah tragedi," kata sang menteri. "Apabila ada seorang menteri istana menaiki kuda, kemudian jatuh dan meninggal, itu akan menjadi sebuah tragedi," jawab si Hasan. "Hebat, itu baru benar. Itu adalah jawaban yang paling tepat," puji sang menteri sambil tersenyum. "Wahai Hasan, bisa kamu jelaskan kenapa itu disebut sebuah tragedi?" tanya sang menteri. Dengan polosnya Hasan menjawab, "Begini Tuan Menteri, karena itu bukanlah kecelakaan dan sudah pasti bukan kerugian yang besar." Mendengar itu, spontan Abu Nawas dan murid-murid lainnya tertawa terpingkal-pingkal. Merasa ditertawakan murid-murid Abu Nawas, sang menteri langsung bergegas pergi dengan penuh perasaan dongkol. Siapa yang menyangka ketika Abu Nawas masih muda, ia pernah ditipu wanita tua. Peristiwa ini terjadi saat Abu Nawas sedang berkunjung di rumah sahabatnya. Sebelum sampai ke rumahnya, meskipun sebagai tamu, Abu Nawas tak lupa memberikan oleh-oleh untuk sahabatnya itu. Maka ia pun memasuki sebuah toko besar yang berada di kota tersebut, di mana di toko itu menyediakan berbagai macam makanan seperti kurma, keju, dan lain-lain.
Ketika ia berkeliling memilih oleh-oleh, ia merasa ada seseorang yang selalu mengikutinya. Abu Nawas pun menjadi penasaran dan menoleh ke belakang. Ternyata dia seorang wanita tua yang juga sedang berbelanja di toko tersebut. Di tangannya membawa keranjang yang berisikan beberapa makanan. Abu Nawas pun mencoba bersikap ramah dengan memberikan senyuman kepadanya. Namun wanita tua itu hanya membalas dengan tatapan yang dalam. Singkat cerita, setelah selesai memilih makanan, Abu Nawas menuju pemilik toko untuk membayar belanjaannya. Tiba-tiba dari belakang pundaknya ditepuk oleh seseorang. Ternyata dia adalah wanita tua yang sedari tadi mengikutinya. "Nak, maaf kalau dari tadi ibu mengikuti kamu terus. Mungkin kamu merasa tidak nyaman. Maaf ya, ibu suka menatap kamu karena kamu mirip sekali sama anak ibu yang belum lama meninggal," kata wanita tua itu. Abu Nawas pun terharu mendengarnya. "Oh iya, gak apa-apa bu," balas Abu Nawas sambil tersenyum. "Nak, ibu punya satu permintaan padamu. Apakah kau keberatan?" pinta wanita tua. "Tentu saja tidak bu. Apa permintaan ibu?" tanya Abu Nawas. "Nanti ketika ibu keluar dari toko ini dan menatapmu, tolong katakanlah pada ibu, 'Hati-hati ya bu, nanti saya menyusul,' kata wanita tua itu. Abu Nawas sempat merasa heran dengan permintaan tersebut. "Memangnya kenapa bu? Kenapa aku harus melakukan itu?" tanya Abu Nawas penasaran. "Karena itu adalah kalimat yang sering almarhum anakku katakan setiap kali aku akan berpisah dengannya," jawab wanita tua tersebut dengan wajah yang sendu. "Oh, baiklah bu," balas Abu Nawas. Kemudian wanita tua itu duluan menuju pemilik toko untuk menghitung belanjaannya, sementara Abu Nawas hanya bisa menatapnya haru. Setelah urusan dengan pemilik toko selesai, wanita tua itu menengok ke belakang dan dengan mata berkaca-kaca ia menatap Abu Nawas untuk terakhir kalinya. Abu Nawas pun membalasnya dengan perkataan yang diminta wanita tua tersebut. "Hati-hati ya bu, nanti saya menyusul," ucap Abu Nawas. Dan si wanita tua itu pun segera berjalan cepat meninggalkan toko dengan menundukkan wajahnya. Setelah ia menghilang di balik pintu, kemudian Abu Nawas menghampiri pemilik toko. "Semuanya jadi berapa tuan?" tanya Abu Nawas sambil menyodorkan beberapa makanan yang dipilihnya. "Totalnya 50 dinar," jawab pemilik toko. "Kenapa mahal sekali? Aku kan hanya beli 1 kilo kurma dan beberapa potong roti," protes Abu Nawas. "Oh, bukannya tadi itu ibu kamu? Tadi dia bilang barang belanjaannya dibayar sama anaknya," ujar si pemilik toko. Spontan Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Waduh, sialan, aku telah dikelabui wanita tua itu," gerutu Abu Nawas. Akhirnya, mau tak mau, Abu Nawas harus membayar belanjaan wanita tua itu. Kala itu, ada seorang pencuri yang selalu membuat resah di pasar. Banyak para pedagang dibuat kesal dengan pencuri ini. Pasalnya barang-barang dagangannya sering berkurang karena dicuri. Bahkan, ia tak hanya mencuri barang milik pedagang, tapi terkadang ia juga mencuri barang milik pembeli. Dan yang sering menjadi korban adalah Tuan Hamid, seorang pedagang yang mempunyai toko di pasar. Meskipun berulang kali tertangkap basah, namun si pencuri tak pernah jera. Orang-orang di pasar sebenarnya sudah geram dan ingin menghukumnya. Tapi melihat kondisi tangan kanannya buntung, mereka pun merasa iba dan hanya memberikan teguran. Dengan kekurangannya inilah justru dimanfaatkan si pencuri untuk selalu mengulangi perbuatannya. Lama-kelamaan, orang-orang di pasar tak tahan dengan perilakunya. Tapi mereka bingung bagaimana caranya supaya membuat si pencuri jera.
Akhirnya pada suatu hari si pencuri kembali tertangkap basah. Ia mencuri barang dagangan milik Tuan Hamid. Orang-orang di pasar pun langsung membawanya ke hadapan Abu Nawas. "Bagaimana ini Tuan Abu? Apa yang harus kita perbuat terhadap pencuri ini?" tanya mereka. "Kenapa tidak kalian bawa saja ke pengadilan, biar Tuan Hakim yang memutuskan hukumannya?" ujar Abu Nawas. Akan tetapi orang-orang menolak saran tersebut. Karena bagaimanapun mereka tidak tega bila si pencuri harus mendekam di penjara. Alasannya mereka kasihan karena si pencuri buntung tangannya. Mereka hanya ingin supaya Abu Nawas membuat si pencuri menjadi jera atas perbuatannya. Abu Nawas lalu bertanya kepada Tuan Hamid selaku korban pencurian. "Berapa kerugian yang kau alami Tuan Hamid?" Tuan Hamid menjawab, "Kerugiannya sih tidak seberapa, tapi dia mencurinya hampir setiap hari." Kemudian Abu Nawas bertanya kepada si pencuri, "Sudah berapa kali kau tertangkap?" Si pencuri dengan santainya menjawab, "Sudah sering Tuan Abu." "Oh, begitu. Karena kau telah melakukan banyak kesalahan, maka aku akan memberimu hukuman," kata Abu Nawas. "Hukuman? Hukuman apa?" tanya si pencuri terkejut. "Hukumannya yaitu 100 kali cambukan," jawab Abu Nawas. Sontak si pencuri langsung ketakutan. "Apa Tuan Abu tega? Saya ini orang cacat Tuan. Lihatlah, tangan kanan saya buntung," balas si pencuri. "Jangan khawatir, saya akan berbuat adil seadil-adilnya. Hukumannya nanti dibagi 2 dengan Tuan Hamid," timpal Abu Nawas. "Maksudnya bagaimana Tuan Abu?" tanya si pencuri tak mengerti. 100 cambukan yang akan kau terima akan dibagi 2 dengan Tuan Hamid. Jadi masing-masing mendapat 50 cambukan, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut dalam hati si pencuri berkata, "Asik, dengan adanya hukuman ini, tidak akan ada lagi korban yang akan melaporkanku, karena sama-sama akan mendapat hukuman," pikirnya. "Oh begitu. Baiklah, saya setuju," saut si pencuri. Tuan Hamid yang mendengar hal itu tentu saja menolaknya. "Adil apanya? Masa aku yang menjadi korban harus menerima sebagian hukumannya?" protes Tuan Hamid. "Sudah, Anda turuti saja perintahku," balas Abu Nawas. Awalnya Tuan Hamid sangat keberatan, tapi ia menangkap sesuatu yang lain atas rencana Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas memberikan cambuk dan meminta Tuan Hamid untuk mencambuk si pencuri sampai 50 kali. Si pencuri pun berteriak kesakitan. Setelah selesai menjalani hukuman, kini giliran si pencuri yang akan mencambuk Tuan Hamid. "Kurang ajar, sakit sekali tubuhku, akan kubalas dengan lebih keras lagi," pikir si pencuri. Sambil menahan rasa sakit, ia pun segera mengambil cambuk dan hendak membalas perlakuan Tuan Hamid. Namun ketika ia akan melakukan aksinya, Abu Nawas buru-buru mencegahnya. "Tunggu dulu, bukankah dari awal aku sudah bilang, aku akan berbuat adil terhadap kalian? Tapi kenapa kau melanggarnya?" tukas Abu Nawas. "Melanggar bagaimana? Sekarang kan giliranku untuk mencambuknya," balas si pencuri. "Iya benar, tapi sewaktu Tuan Hamid mencambukmu, dia memakai tangan kanan. Kenapa kau menggunakan tangan kiri? Itu sama sekali tidak adil," protes Abu Nawas. "Terus bagaimana ini? Tangan kanan saya kan buntung Tuan Abu," tanya si pencuri. "Aku tidak mau tahu dan aku tidak akan membiarkan kau mencambuk menggunakan tangan kiri," hardik Abu Nawas. Akhirnya si pencuri pun tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa pasrah menerima hukuman yang barusan ia jalani. "Nah, mulai hari ini sampai kamu ketahuan mencuri lagi, maka kau akan mendapat hukuman seperti ini," ancam Abu Nawas. Sejak saat itu si pencuri yang bertangan buntung menjadi jera dan tak lagi berani mencuri.
Dikisahkan ada seorang ulama alim yang bernama Abdullah bin Mubarak. Suatu ketika ia berangkat ke kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Saat menjalankan ibadahnya, Abdullah bin Mubarak memutuskan untuk istirahat sebentar. Ia pun duduk di Hijr Ismail. Tiba-tiba datang rasa kantuk yang tak mampu ia tahan. Akhirnya ia tertidur untuk beberapa saat. Di dalam tidurnya inilah Abdullah bin Mubarak bermimpi didatangi oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyampaikan amanat kepadanya. Apabila engkau kembali ke Baghdad, pergilah ke tempat ini dan carilah seorang yang bernama Bahram al-Majusi. Sampaikan salam kepadanya dan katakan bahwa Allah ridho kepadanya. Seketika Abdullah bin Mubarak menjadi kaget dan terbangun dari tidurnya. Ah, ini mimpi dari setan. Mana mungkin Bahram dapat kiriman salam dari Nabi, pikir Abdullah bin Mubarak. Ia pun bangun untuk mengambil wudhu, menunaikan sholat dan melakukan tawaf. Tak disangka mimpi yang serupa datang lagi saat di kesempatan yang lain. Peristiwa ini berulang hingga 3 kali. Akhirnya, setelah selesai menunaikan ibadah haji, Abdullah bin Mubarak menjalankan amanat yang disampaikan Rasulullah dalam mimpinya. Setelah bertanya ke sana kemari, sampailah ia di rumah seorang Majusi yang bernama Bahram. Orangnya sudah tua renta dan telah menyembah api selama 70 tahun. Hal ini membuat Abdullah bin Mubarak bertanya-tanya dalam hati. Amalan istimewa apa yang dia lakukan sampai Rasulullah menyuruhku untuk datang menemuinya, pikir Abdullah bin Mubarak. Apakah Anda yang bernama Bahram? Tanya Abdullah bin Mubarak. Iya, itu saya, jawab orang tua tersebut. Kemudian Abdullah dipersilakan masuk dan duduk di ruang tamu. Abdullah pun mulai bertanya kepadanya. Apakah Anda memiliki perbuatan yang baik di mata Allah? Tanya Abdullah bin Mubarak. Saya gemar memberi hutang kepada banyak orang. Saat melunasi, diwajibkan jumlah pembayaran melebihi jumlah hutang semula, jawab Bahram. Itu perbuatan haram karena termasuk riba. Apakah ada perbuatan lain? Tanya Abdullah kembali. Saya mempunyai anak 4 orang putri dan 4 orang putra. Karena tak ingin harta saya pindah ke tangan orang lain, maka saya jodohkan mereka sesama saudara sekandung, jawab Bahram. Itu juga haram. Apa ada perbuatan yang lain? Tanya Abdullah. Saat menikahkan putra-putri saya, tata cara pesta memakai aturan Majusi, kata Bahram menjelaskan. Itu sama saja haram. Apakah ada perbuatan yang lain? Tanya Abdullah. Anak saya yang paling bungsu adalah gadis yang paling cantik di kota ini. Saya merasa tak ada satupun pemuda yang pantas berpasangan dengan dirinya. Karena itu saya memutuskan menikahi anak saya sendiri dan pestanya saya adakan secara mewah yang dihadiri lebih dari 1000 tamu undangan, jawab Bahram. Itu juga haram. Ada yang lain? Tanya Abdullah. Meskipun terus-menerus didesak pertanyaan yang sama, Bahram tetap meladeninya dengan sabar. Pernah, pada suatu malam saat saya hendak menyetubuhi anak saya yang saya nikahi, ada wanita muslim masuk ke dalam rumahku dan menyalakan lampu. Namun ketika saya keluar kamar, wanita itu langsung memadamkan lampunya dan pergi meninggalkan rumahku. Kejadian tersebut berlangsung sampai 3 kali berturut-turut, sehingga membuat saya curiga kalau dia adalah seorang pencuri. Akhirnya diam-diam saya membuntuti wanita itu sampai ke rumahnya. Ternyata wanita tersebut penghuni gubuk kecil bersama 3 orang anaknya yang sedang menangis. Mereka tengah kelaparan dan merengek menanyakan makanan kepada ibunya. Wanita itu merasa dihimpit situasi serba sulit antara anaknya yang kelaparan dan rasa malu mengemis kepada saya karena aku adalah orang kafir Majusi. Wanita itu lalu berkata kepada anak-anaknya,
"Wahai anakku, saya malu untuk meminta kepada selain Allah, sedangkan yang aku minta adalah seorang majusi," kata si wanita sambil menangis. Melihat hal itu, saya pun merasa iba. Saya segera pulang ke rumah untuk mengambil sebuah wadah yang terisi penuh makanan. Lalu saya membawanya sendiri ke rumahnya dan saya berikan kepada keluarganya. Entah kenapa hati saya merasakan kebahagiaan saat melihat mereka bisa makan dengan kenyang. Tutur Bahrom menceritakan, "Inilah yang dimaksud dengan kebaikan. Aku akan menyampaikan kabar gembira untukmu," saud Abdullah bin Mubarak. Saat itu juga Abdullah bin Mubarak menjelaskan kepada Bahrom perihal mimpinya bertemu dengan Rasulullah. "Saya bermimpi sampai 3 kali. Rasulullah menyampaikan salam khusus untukmu. Beliau juga mengatakan padaku bahwa Allah sudah ridho denganmu," kata Abdullah bin Mubarak. Mendengar hal itu, orang tua majusi tersebut tak kuasa menahan rasa bahagianya. Ia pun langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Abdullah bin Mubarak. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tiba-tiba orang tua renta itu terjatuh dan meninggal. Abdullah bin Mubarak lalu memandikannya, mensolatinya, dan menguburkannya. Kisah ini terdapat dalam kitab Durratun Nasihin. Pada suatu hari terdengar kabar bahwa Abu Jahil tengah sakit keras. Meski demikian, teman-temannya tak ada satupun yang datang menjenguk. Ketika kabar sakitnya Abu Jahil terdengar oleh Abu Nawas, ia segera datang menjenguknya. Melihat kehadiran Abu Nawas, Abu Jahil tak kuasa menahan tangisnya. Sudah, jangan tambahkan penderitaanmu dengan rasa sedihmu. Kau harus menjaga tubuhmu agar bisa sehat seperti sedia kala," tutur Abu Nawas. "Tidak Abu Nawas, aku merasa berdosa padamu. Di saat aku sakit, tak ada satu kawan pun yang mau datang. Tapi kamu yang selalu aku musuhi, justru peduli dan mau menjengukku. Maafkan aku Abu Nawas," kata Abu Jahil sesenggukan. "Ya, sama-sama. Aku juga minta maaf. Yang terpenting, semoga kamu lekas sembuh," balas Abu Nawas. Beberapa hari kemudian Abu Jahil telah sembuh dari sakitnya. Dan sejak saat itu, ia berjanji dalam hati bahwa ia akan menjadi sahabat Abu Nawas. Maka pergilah ia ke rumahnya untuk mengajaknya jalan-jalan. Setibanya di rumah Abu Nawas, ia disambut baik penuh kehangatan. "Wahai Abu Jahil, bagaimana keadaanmu? Sepertinya kamu sudah kembali sehat," tanya Abu Nawas. "Alhamdulillah Abu Nawas, kedatanganku ke sini ingin mengajakmu jalan-jalan. Bagaimana kalau kita makan di rumah makan? Aku yang traktir Abu Nawas," ajak Abu Jahil. "Waduh, gimana ya? Aku masih ada pekerjaan," ujar Abu Nawas. "Pokoknya kamu harus mau. Aku ingin membalas kebaikanmu," paksa Abu Jahil. Akhirnya Abu Nawas pun menuruti ajakan Abu Jahil. Kemudian berangkatlah mereka berdua. Saat di tengah perjalanan, mereka mendapati seorang kakek tua yang tergeletak di pinggir jalan. Mereka pun segera menghampirinya. Tampaknya kakek tua itu tengah kehausan, sehingga membuatnya jatuh pingsan. Melihat itu, Abu Nawas berinisiatif untuk menolongnya. Tetapi beda dengan Abu Jahil. Ia enggan melakukannya, bahkan terkesan tak peduli. Kemudian, Abu Nawas sesegera mungkin mengambil air untuk diminumkan kepada kakek tersebut. Kakek tua yang setengah sadar itu meminum air dengan cara disuapi oleh Abu Nawas. Lalu Abu Nawas membopongnya untuk dipindahkan ke tempat yang lebih teduh. Sedangkan Abu Jahil hanya melihat saja, tanpa mau membantunya sama sekali. Abu Nawas kemudian menyampaikan kepada Abu Jahil, "Wahai Abu Jahil, aku akan mencari makanan. Tolong jaga lelaki tua ini." Abu Jahil membalas, "Ngapain sih? Sudahlah, kita tinggalkan saja dia.
kita kan akan acara makan-makan." Abu Nawas kembali berkata, "Sabarlah sebentar, kasihan kakek ini, kita harus menolongnya. Sudah, aku pergi dulu cari makanan, tolong jaga dia sebentar saja." Dengan sangat terpaksa Abu Jahil menjaga kakek tua itu. Tak lama kemudian setelah Abu Nawas pergi, kakek tua tersebut mulai tersadar. Ketika ia membuka kedua matanya, ia melihat ada Abu Jahil di hadapannya. "Wahai Tuan, apakah engkau yang menolong aku? Engkaukah yang tadi telah memberikanku minuman?" tanya kakek tua terbata-bata. Abu Jahil yang sedari tadi tidak berbuat apa-apa memanfaatkan kesempatan ini agar dianggap sebagai lelaki yang baik. "Iya kek, benar, akulah yang telah menolongmu." "Terima kasih wahai orang baik, kau telah menolongku. Untuk itu, aku ingin memberimu hadiah sebagai rasa terima kasihku," balas kakek tua. "Hadiah? Hadiah apa kek?" tanya Abu Jahil dengan nada sedikit mengejek. Lelaki tua miskin macam dia punya barang apa? Paling-paling sepatu butut, batin Abu Jahil. Kemudian kakek tua itu mengambil sesuatu dari kantong bajunya. "Ini untukmu wahai orang baik," kata kakek tua sambil menyerahkan hadiah. Betapa kagetnya Abu Jahil, ternyata hadiah tersebut berupa cincin yang terbuat dari mutiara. Setelah kakek tua itu agak baikan, ia pun bangkit berdiri dan berjalan pergi meninggalkan Abu Jahil. Sementara Abu Jahil masih tidak percaya dengan hadiah yang ia terima. "Cincin ini kan mahal sekali, bisa untuk membangun istana megah berikut dengan isi-isinya. Aku bisa jadi orang paling kaya di kota ini," pekik Abu Jahil kegirangan. Tak berselang lama, datanglah Abu Nawas dengan membawa makanan. "Loh, Abu Jahil, kemana kakek tua tadi?" tanya Abu Nawas. "Oh, dia sudah pergi. Nampaknya dia sudah cukup sehat untuk melanjutkan perjalanan," jawab Abu Jahil. Dalam hati Abu Jahil berkata, "Kalau Abu Nawas tahu aku diberi hadiah, dia pasti akan meminta bagiannya. Lebih baik aku rahasiakan ini darinya." Singkat cerita, pada keesokan harinya Abu Jahil menjual hadiah cincin tersebut kepada saudagar permata. Kini ia pun mempunyai banyak uang dan menjadi orang paling kaya di kampungnya. Namun dengan kekayaan yang dimilikinya, sifat Abu Jahil kembali seperti semula. Ia yang tadinya ingin berkawan baik dengan Abu Nawas, sekarang berbalik memusuhinya. Bahkan ia gunakan kekayaannya untuk mengejek dan menghina Abu Nawas. Hari-hari yang dilalui Abu Jahil dihabiskan dengan hura-hura bersama kawan-kawannya yang dulu. "Hei Abu Jahil, sekarang kamu kan menjadi orang yang paling kaya di kota ini. Masa rumahmu masih kecil seperti ini? Jual saja dan beli rumah yang lebih besar dan megah," kata salah satu kawannya. Ia pun menuruti saran kawannya tersebut. Tidak berapa lama, Abu Jahil membeli sebuah rumah yang megah dan mewah. Dan rumah yang baru dibelinya itu ia gunakan untuk mengadakan pesta hampir setiap hari. Pada suatu ketika, datanglah Abu Nawas ke rumahnya. Ia datang dengan tujuan ingin meminjam uang untuk berobat anaknya yang sedang sakit. "Apa? Mau pinjam uang? Dengan cara apa kau bisa melunasinya? Kamu ini kan orang miskin Abu Nawas, yang kerjanya cuma tongkrongan di warung. Sudah, sana, tinggalkan rumahku, pergilah ke tempat lain, cari pinjaman ke tempat lain," hardik Abu Jahil. Akhirnya Abu Nawas pun pergi dengan perasaan sedih dan kecewa. Seiring berjalannya waktu, kekayaan Abu Jahil mulai habis. Karena uang yang dimilikinya ia hambur-hamburkan untuk pesta dan hura-hura. Belum lagi beberapa kawannya yang datang untuk menipunya. Lama-kelamaan akhirnya Abu Jahil jatuh miskin. Bahkan rumah megah yang pernah dibelinya harus disita oleh pengadilan. Karena usut punya usut, rumah tersebut dulunya milik pejabat istana yang dipenjara karena kasus korupsi.
Adapun waktu Abu Jahil membelinya, surat-surat yang ia terima adalah palsu. Ini kondisi Abu Jahil lebih miskin dari sebelumnya. Uang tak punya, rumah pun tidak ada. Sekarang, Abu Jahil menjadi seorang gelandangan. Ia hidup seorang diri, tanpa ada satupun yang peduli. Kawan-kawannya yang dulu setia menemani, kini bahkan tak sudi mengenalinya. Melihat kondisinya yang memprihatinkan, Abu Nawas pun merasa iba dan mengajak Abu Jahil supaya menginap di rumahnya. Awalnya Abu Jahil menolak tawaran tersebut karena ia merasa malu atas perbuatannya terhadap Abu Nawas. Namun karena Abu Nawas terus memaksa, akhirnya ia pun bersedia. "Wahai Abu Jahil, masih ingatkah engkau siapa kakek tua yang dulu pernah aku tolong?" tanya Abu Nawas. "Iya, aku masih ingat. Tapi siapa dia?" kata Abu Jahil balik bertanya. "Dia itu suruhan Baginda Raja. Waktu itu, Baginda Raja sedang mencari sosok yang jujur untuk menduduki jabatan sebagai menteri istana. Pada waktu itu aku mengira kau sudah berubah. Makanya aku mengajukanmu untuk dijadikan menteri istana. Baginda Raja pun menyetujuinya. Namun dengan syarat kau harus menjalani tes terlebih dahulu. Tapi ternyata kamu gagal," tutur Abu Nawas. "Di mana gagalnya dan apa tesnya?" tanya Abu Jahil penasaran. "Tesnya adalah kakek tua yang kau jumpai itu. Kau tidak mau menolongnya. Dan kau tidak jujur kepadaku bahwa kau telah menerima hadiahnya. Itulah kegagalanmu," jelas Abu Nawas. "Jadi kamu tahu kalau kekayaan yang pernah aku dapatkan dari hadiah cincin tersebut?" tanya Abu Jahil. "Tentu saja aku tahu. Kalaupun kau memberitahukannya kepadaku, aku tak akan minta bagiannya. Karena hadiah itu memang Baginda Raja berikan untukmu. Sebab kamu salah satu peserta yang aku ajukan untuk dijadikan menteri istana. Andai saja kamu mau jujur dan ikut membantu menolong kakek tua itu, cincin akan kau dapatkan dan kau akan diangkat menjadi menteri istana," tutur Abu Nawas. Mendengar itu Abu Jahil hanya bisa meratapi nasibnya. Ia menyesali dengan sifat tamak dan rakusnya yang membuat hidupnya tak pernah beruntung. Abu Nawas menangkap angin. Dikisahkan, pada suatu hari, Abu Nawas dibuat kaget bukan main ketika seorang utusan Baginda Raja datang ke rumahnya. Ia harus menghadap Baginda Raja secepatnya. Entah permainan apa lagi yang harus dihadapi kali ini. Setelah tiba di istana, Baginda Raja menyambut Abu Nawas dengan sebuah senyuman. Lalu dia berkata, "Akhir-akhir ini aku sering mendapat gangguan perut. Kata tabib pribadiku, aku kena serangan angin," ucap Baginda Raja memulai pembicaraan. "Ampun tuanku, apa yang bisa hamba lakukan hingga hamba dipanggil?" tanya Abu Nawas. "Aku hanya menginginkan engkau menangkap angin itu dan memenjarakannya," jawab Baginda Raja. Mendengar ucapan rajanya, Abu Nawas pun hanya terdiam. Tak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia tidak memikirkan bagaimana cara menangkap angin nanti, tetapi ia bingung bagaimana cara membuktikan bahwa yang ditangkap itu benar-benar angin, karena angin tidak bisa dilihat. Tidak ada benda yang lebih aneh dari angin. Tidak seperti halnya air, walaupun tidak berwarna, tetapi air masih bisa dilihat, sedangkan angin tidak sama sekali. Baginda Raja hanya memberi Abu Nawas waktu tidak lebih dari 3 hari. Abu Nawas pulang membawa pekerjaan rumah dari Baginda Raja. Namun, Abu Nawas tidak terlalu bersedih, karena berpikir sudah merupakan bagian dari hidupnya. Bahkan, sudah merupakan suatu kebutuhan. Ia yakin bahwa dengan berpikir akan menemukan jalan keluar dari kesulitan yang ia hadapi. Dengan berpikir pula, ia yakin bisa menyumbangkan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, terutama orang-orang miskin.
Ya, Abu Nawas memang kerap mendapatkan sepundi penuh uang emas hadiah dari Baginda Raja atas kecerdikannya. Tetapi, sudah 2 hari ini Abu Nawas belum juga mendapatkan akal untuk menangkap angin, apalagi memenjarakannya. Sedangkan besok adalah hari terakhir yang telah ditetapkan Baginda Raja. Abu Nawas hampir putus asa. Abu Nawas benar-benar tidak bisa tidur, walaupun hanya sekejap. Mungkin sudah takdir, kali ini Abu Nawas harus menjalani hukuman karena gagal melaksanakan perintah Baginda Raja. Ia pun berjalan gontai menuju istana. Di tengah-tengah kepasrahannya kepada takdir, ia teringat sesuatu, yaitu Aladin dan lampu wasiatnya. Bukankah jin itu tidak terlihat? Abu Nawas bertanya pada diri sendiri. Ia berjingkrak girang dan segera berlari pulang. Sesampainya di rumah, ia secepat mungkin menyiapkan segala sesuatunya, kemudian menuju istana. Di pintu gerbang istana, Abu Nawas langsung dipersilakan masuk oleh para pengawal, karena Baginda sedang menunggu kehadirannya. Dengan tidak sabar, Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas. "Sudahkah engkau berhasil memenjarakan angin, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Sudah, Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas dengan muka berseri-seri sambil mengeluarkan botol yang sudah disumbat. Kemudian Abu Nawas menyerahkan botol tersebut, dan Baginda pun menimbang-nimbang botol itu. "Mana angin itu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ada di dalam botol itu, Tuanku Yang Mulia," jawab Abu Nawas penuh rasa hormat. "Aku tak melihat apa-apa," kata Baginda Raja lagi. "Ampun Tuanku, memang angin tidak bisa dilihat. Tetapi bila Paduka ingin tahu angin, tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu," kata Abu Nawas menjelaskan. Setelah tutup botol dibuka, Baginda Raja mencium bau busuk, bau kentut yang begitu menyengat hidung. "Bau apa ini, hai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja marah. "Ampun Tuanku Yang Mulia, tadi hamba buang angin dan hamba masukkan ke dalam botol itu. Hamba takut angin yang hamba buang itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan cara menyumbat mulut botol," kata Abu Nawas ketakutan. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun tidak jadi marah, karena penjelasannya memang masuk akal. "Hahaha, kau memang pintar Abu Nawas," puji Baginda Raja sembari meninggalkan Abu Nawas. "Baginda, panggil Abu Nawas." "Ya Abu Nawas," sahut Baginda Raja. "Hamba sebenarnya cukup pusing memikirkan cara melaksanakan tugas memenjarakan angin ini," keluh Abu Nawas. "Lalu apa maksudmu Abu Nawas?" "Hamba minta ganti rugi Baginda." "Kau hendak memeras seorang raja?" "Oh, bukan begitu Baginda. Lalu apa maumu?" "Baginda Raja harus memberi saya hadiah berupa uang sekedar untuk bisa belanja dalam 1 bulan. Kalau tidak, tantang Baginda Raja. Kalau tidak, hamba akan menceritakan kepada khalayak ramai bahwa Baginda Raja telah dengan sengaja mencium kentut hamba," tantang Abu Nawas. Waduh, Baginda kaget dan jengkel. Tapi kemudian tertawa terbahak-bahak. "Baik, permintaanmu aku kabulkan," ujar Baginda Raja mengakhiri percakapan. Abu Nawas cerdas sekali, bisa memberi solusi atas kesusahan Baginda Raja. Berawal suatu malam, Raja tidak bisa tidur. Matanya belum bisa diajak istirahat. Maklum saja, pikirannya sedang tidak tenang. Gara-garanya, seorang pemuda membawa masalah pelik pada siang hari sebelumnya. Masalahnya muncul ketika siang itu seorang pemuda datang ke kota Baghdad menghadap Baginda Raja, raja yang adil, arif dan bijaksana. Ketika raja sedang duduk di balairung bersama beberapa orang menteri. "Hei anak muda, engkau berasal dari mana?" tanya Baginda kepada pemuda tersebut. "Ya Tuanku Syah Alam," jawab sang pemuda. "Ampun beribu ampun. Adapun hamba ini berasal dari negeri Kopiah."
"Apa maksudmu datang kemari? Ingin berdagang?" tanya Baginda Raja lagi. "Ya tuanku, hamba datang kemari ingin mengadukan nasib hamba," jawab si saudagar. "Katakan maksudmu supaya bisa kudengar," perintah Baginda Raja. Saudagar kaya ini bercerita telah bertahun-tahun berumah tangga namun tidak kunjung punya momongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menakdirkan dirinya memiliki anak. Maka ia berkata kepada istrinya untuk bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika diberi anak laki-laki, akan memotong kambing yang besar dan lebar tanduknya sejengkal. Kemudian dagingnya disedekahkan kepada fakir miskin. Keinginan itu ternyata dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istrinya pun hamil dan melahirkan bayi laki-laki yang sehat walafiat. Kemudian sang saudagar menyuruh beberapa orang untuk mencari kambing besar yang bertanduk selebar jengkal. Dengan pesan, beli saja kambing itu berapapun harganya, tidak usah ditawar lagi. Ternyata usaha tersebut gagal total. Sulit memperoleh kambing dengan lebar tanduk sejengkal. Kambing yang ada paling-paling selebar 3-4 jari. Akibatnya, saudagar itu merasa kesulitan. Tidur pun tidak nyenyak. Terpikir olehnya untuk mengganti nazarnya tersebut dengan 10 ekor kambing sekaligus. Yang penting kan kambing, bukan hewan lain. Namun, rencana tersebut akan dikonsultasikan dulu dengan beberapa orang penghulu di negeri itu. Ia telah mengadu kepada seorang penghulu. Pas kebetulan saat itu datang di rumah penghulu sedang banyak orang. Rupanya ada pertemuan para penghulu seluruh negeri. "Apa maksud kedatangan Anda kemari?" tanya penghulu yang tertua. "Ya Tuan Kadi, hamba mempunyai nazar yang sulit dipecahkan." Lalu ia menguraikan kendala yang dihadapi dan rencana penggantiannya. Ternyata para kadi itu tidak berani memberikan rekomendasi untuk mengganti nazar. Mereka bahkan menyuruh saudagar tersebut terus mencari kambing bertanduk sejengkal, dimanapun dan kemanapun sesuai nazar semula. "Kami semua tidak berani menyuruh menggantinya dengan yang lain-lain," ujar mereka. Kenyataan itu makin menambah berat beban saudagar tersebut. Ia pun mohon diri pulang ke rumah. Nah, itu sebabnya dia memutuskan menghadap Baginda Raja. "Hamba mohon petuah dan nasihat Baginda Raja agar hamba dapat mengerjakan nazar hamba itu dengan sempurna," tutur saudagar itu kepada Baginda dengan nada mengiba. "Baiklah, datanglah besok pagi. Insya Allah aku dapat memberi jalan keluar," janji Baginda Raja. Saudagar itu pun mohon pamit dengan meninggalkan beban bagi Baginda Raja. Dia bingung memikirkan nazar saudagar tersebut. Sepanjang siang dan malam ia tidak dapat memicingkan matanya. Dengan apa nazar itu akan dibayar bila kambing bertanduk sejengkal tidak didapat juga? Diganti dengan yang lain haram hukumnya. Malam harinya, Baginda Raja mengumpulkan para kadi dan alim ulama di istananya. Kepada mereka, Baginda Raja menyatakan keresahan hatinya sehubungan dengan nazar saudagar dari Kopiah itu. "Tolong berikan pertimbangan kepadaku malam ini juga, karena aku sudah terlanjur berjanji kepadanya untuk menerimanya menghadap esok pagi, atau aku akan mendapat malu besar." Suasana balerung pun hening. Sunyi senyap berkepanjangan. Mereka termenung dan terpekur memikirkan titah Baginda Raja. Namun, tidak juga ditemukan jalan keluarnya. "Ya Tuanku Sahalam, tidak ada hukumnya, baik menurut kitab maupun logika, bahwa nazar itu boleh diganti dengan barang lain." Setelah itu satu persatu mereka mohon diri meninggalkan balerung dan pertemuan pun bubar. Baginda Raja lalu masuk istana hendak tidur. Tetapi yang diceritakan tadi, mata Baginda Raja tidak mau diajak kompromi, karena otak masih terfokus pada masalah nazar dan malu besar yang akan dihadapinya esok pagi. Menjelang subuh, Baginda Raja pun teringat kepada Abu Nawas.
Tidak ada manusia yang dapat memutuskan hal ini selain Abu Nawas, pikirnya dengan sukacita. Setelah itu barulah Baginda Raja dapat memicingkan matanya, tidur pula sampai pagi. Begitu bangun, diutuslah penggawa memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas tiba di hadapannya, Baginda Raja pun mengutarakan perihal nazar saudagar dari negeri Kopiah itu, dan semua usaha yang sudah ditempuhnya, serta malu besar yang akan didapatnya sebentar lagi. Karena para kadi dan orang alim seluruh negeri ini tidak dapat memberikan jalan keluar. Apalagi sebentar lagi saudagar dari negeri Kopiah tersebut akan menghadap ke istana. Apa pendapatmu tentang hal itu? Tanya Baginda Raja dengan sorot mata ingin tahu jawaban Abu Nawas. Ya tuanku sa'alam, janganlah tuanku bersusah hati. Jika tuanku percaya, insya Allah hamba dapat menyelesaikan perkara ini, jawab Abu Nawas meyakinkan. Tidak berapa lama kemudian, Balerung pun dipenuhi orang-orang yang ingin tahu keputusan Baginda Raja tentang nazar saudagar dari negeri Kopiah itu. Baginda Raja memanggil saudagar tersebut dan memerintahkan Abu Nawas memecahkan masalah itu. Hai saudagar, bawalah kemari anakmu dan seekor kambing yang besar badannya, kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, semua orang terheran-heran, termasuk Baginda Raja dan si saudagar itu. Apa maksud Abu Nawas kali ini? Pikir mereka. Si saudagar itu menyatakan kesediaannya membawa anak dan seekor kambing yang paling besar, serta mohon pamit pulang ke negeri Kopiah. Baginda Raja masuk istana, melanjutkan tidurnya, dan pertemuan pagi itu pun bubar. Sesuai janjinya, saudagar itu pun datang kembali ke Baghdad beberapa hari kemudian. Ia membawa istri, anak, dan seekor kambing, langsung menghadap Baginda Raja di istana. Datang juga engkau kemari, hai saudagar. Tunggulah sebentar, aku akan kumpulkan penghulu dan rakyat. Kemudian Baginda Raja memerintahkan memanggil Abu Nawas. Sementara Abu Nawas ketika mengetahui dijemput ke istana, ia pura-pura sakit. Baginda Raja yang diberitahu hal itu memaksa agar Abu Nawas dibawa dengan kereta kerajaan. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan mengendarai kereta kencana yang ditarik 2 ekor kuda. Mengapa kau terlambat datang kemari? Tanya Baginda Raja. Ya tuanku, hamba terlambat datang karena hamba sakit kaki, jawab Abu Nawas. Hai Abu Nawas, saat ini telah datang kemari saudagar itu bersama istri, anak, dan seekor kambing yang besar badannya. Coba selesaikan masalah ini dengan baik. Baiklah, akan hamba selesaikan masalah ini. Bukan main senang hati Baginda Raja mendengar jawaban itu. Abu Nawas menarik kambing dan anak saudagar itu. Jari tangan kiri anak tersebut dijengkalkan ke tanduk kambing dan ternyata sama panjangnya. Baginda Raja dan seluruh yang hadir di Balerung heran memikirkan ulah Abu Nawas. Ya tuanku, hamba mohon ampun, jika hamba tidak salah ingat, saudagar itu mengatakan bahwa lebar tanduk kambing itu sejengkal. Karena yang dinazarkan anak ini, jari anak inilah yang hamba jengkalkan ke tanduk kambing itu, dan ternyata pas benar. Jadi kambing ini boleh disembelih untuk membayar nazar. Itulah pendapat hamba. Jika salah, hamba serahkan keputusannya kepada Baginda Raja dan semua orang yang hadir di sini. Pendapat Abu Nawas aku kira benar, kata Baginda Raja dengan sangat meyakinkan. Bukan main senang hati saudagar itu, karena dapat membayar lunas nazarnya, maka diberikanlah hadiah kepada Abu Nawas berupa uang 100 dirham. Kemudian ia mohon pamit kepada Baginda Raja dan pulang ke negerinya. Abu Nawas tangkap harimau berjenggot. Suatu ketika, Baginda Raja terlihat sangat marah kepada Abu Nawas yang telah berkali-kali mempermainkan dirinya
dengan cara-cara yang sangat kurang ajar. Tak main-main, bahkan kali ini Baginda Raja ingin membunuh Abu Nawas jika gagal dalam melaksanakan perintahnya. Hei Abu Nawas, sekarang juga kamu harus mempersembahkan kepadaku seekor harimau berjenggot. Jika gagal, aku akan membunuh engkau, tegas Baginda Raja. Ya Tuanku Paduka, semua perintah Paduka akan hamba laksanakan. Namun untuk yang satu ini, hamba mohon waktu 8 hari, jawab Abu Nawas. Setelah percakapan itu, Abu Nawas pulang ke rumahnya. Sepertinya ia sudah menangkap gelagat bahwa kali ini Baginda Raja memang sangat marah kepadanya. Baginda Raja rupanya sedang mencari akal agar dapat mencelakakan Abu Nawas. Jadi aku juga harus berhati-hati, pikir Abu Nawas dalam perjalanan. Setibanya di rumah, Abu Nawas memanggil 4 orang tukang kayu dan disuruh untuk membuat kandang macan. Hanya dalam 3 hari kandang macan tersebut sudah jadi. Abu Nawas lalu berpesan kepada istrinya agar menjamu orang yang berjenggot apabila datang ke rumah. Istriku, jika nanti engkau mendengar aku mengetuk pintu, suruh dia masuk ke dalam kandang itu, kata Abu Nawas sambil menunjuk kandang macan itu. Baik suamiku, jawab istrinya. Ia kemudian bergegas pergi menuju musola dan membawa sajadah. Hei Abu Nawas, tumben sholat di sini, tanya imam dan penghulu musola itu. Sebenarnya saya mau menceritakan hal ini kepada orang lain, tapi kalau tidak kepada tuan penghulu, kepada siapa lagi saya mengadu, jawab Abu Nawas. Tadi malam saya ribut dengan istri saya, itu sebabnya saya tidak mau pulang ke rumah. Abu Nawas melanjutkan ceritanya. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Kubiarkan Abu Nawas tidur di sini, dan aku pergi ke rumah Abu Nawas menemui istrinya. Sudah lama aku menaruh hati kepada perempuan cantik itu, pikir penghulu itu yang duduk di depan Abu Nawas. Abu Nawas, bolehkah aku menyelesaikan perselisihan dengan istrimu itu? Tanya sang penghulu. Silahkan, hamba sangat berterima kasih atas kebaikan hati Tuan, jawab Abu Nawas. Tak menunggu waktu lama, penghulu itu pergi ke rumah Abu Nawas dengan hati berbunga-bunga dan dengan wajah berseri-seri. Setelah sampai, ia mengetuk pintu rumah Abu Nawas. Begitu pintu terbuka, ia langsung menghampiri istri Abu Nawas dan diajak untuk bersanding. Hei Adinda, apa gunanya punya suami jahat dan melarat? Lagi pula Abu Nawas tak karuan, lebih baik kamu jadi istriku. Kamu dapat hidup senang dan tidak kekurangan sesuatu apapun, kata penghulu itu. Baiklah jika keinginan Tuan demikian, jawab istri Abu Nawas. Tak berapa lama kemudian, terdengar pintu rumah Abu Nawas diketuk oleh seseorang. Ketukan itu membuat penghulu kaget dan kebingungan kemana ia harus bersembunyi. Tuan, silakan bersembunyi di dalam kandang itu, kata istri Abu Nawas sambil menunjuk kandang yang terletak di dalam kamar Abu Nawas. Tanpa pikir panjang lagi, penghulu itu masuk ke kandang itu dan menutupnya dari dalam. Sedangkan istri Abu Nawas segera membukakan pintu sambil menengok ke kanan dan kiri. Abu Nawas lalu masuk ke rumah. Hei istriku, apa yang ada di dalam kandang itu? Tanya Abu Nawas. Tidak ada apa-apa, jawab istrinya. Apa putih-putih itu? Tanya Abu Nawas dengan penasaran. Lalu melihat penghulu itu gemetaran karena malu dan ketakutan. Setelah 8 hari, Abu Nawas memanggil 8 kuli untuk memikul kandang itu ke istana. Para warga ternyata sudah geger, ingin melihat harimau berjenggot. Karena seumur hidupnya, mereka tidak pernah melihat harimau berjenggot. Jangankan melihat, mendengar harimau berjenggot pun belum pernah. Mereka terheran-heran akan kehebatan Abu Nawas yang telah memiliki seekor harimau berjenggot. Tetapi begitu melihat penghulu di dalam kandang itu, mereka tidak bisa bilang apa-apa. Selain mengiringi kandang itu sampai ke istana,
hingga menjadi arak-arakan panjang. Si penghulu menjadi sangat malu. Tak lama kemudian, sampailah iring-iringan itu ke dalam istana. "Hei Abu Nawas, apa kabar? Apakah kamu sudah berhasil mendapatkan harimau berjenggot?" tanya Baginda. "Dengan berkat dan doa tuanku, alhamdulillah hamba berhasil," jawab Abu Nawas. Maka dibawalah kandang itu ke hadapan Baginda Raja. Ketika Baginda hendak melihat harimau tersebut, si penghulu memalingkan mukanya ke arah lain dengan muka merah padam karena perasaan malu bercampur takut. Tiba-tiba Baginda Raja menggeleng-gelengkan kepala dengan takjub. Sebab menurut penglihatan Baginda, yang ada di dalam kandang itu adalah penghulu musola. Abu Nawas buru-buru menimpali. "Ya tuanku, itulah harimau berjenggot." Tapi Baginda tidak cepat tanggap. Ia termenung sesaat karena penghulu dikatakan harimau berjenggot. Tiba-tiba Baginda bergoyang ke kiri dan ke kanan seperti orang berdoa. Penghulu, kata Baginda. "Ya tuanku Paduka, perlukah memberitahukan kenapa hamba dapat menangkap harimau berjenggot ini di rumah hamba sendiri?" kata Abu Nawas. Baginda Raja menganggukkan kepala tanda setuju. Abu Nawas pun menceritakan apa yang terjadi sebelumnya kepada Baginda Raja. Ya, aku maklum sudah," ujar Baginda Raja sambil menoleh ke kandang itu dengan mata berapi-api. Melihat hal itu, Baginda sangat murka kepada sang penghulu. Sebab ia semestinya menegakkan hukum, ia pula yang melanggarnya, ia telah berkhianat. Baginda segera memerintahkan punggawa mengeluarkan penghulu dari kandang dan diarak keliling pasar. Setelah sebelumnya dicukur botak agar diketahui oleh seluruh rakyat betapa aibnya orang yang berkhianat. Bagi Abu Nawas, tidak perlu menjadi pintar untuk mendapatkan uang. Abu Nawas memiliki tetangga, sebut saja Abu Jahil. Abu Jahil selalu merasa lebih pintar dari Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas enggan meladeni ketika dia mengajak bermain tebak-tebakan karena tidak mau mempermalukannya. Suatu ketika, Abu Jahil tengah nongkrong di warung bersama beberapa orang. Dengan sesumbar Abu Jahil mengatakan bahwa Abu Nawas takut ketika diajak tebak-tebakan. Teman-teman Abu Jahil setengah tidak percaya, sebab mereka tahu kecerdikan Abu Nawas. Untuk membuktikan kecerdasannya, Abu Jahil mengajak teman-temannya bermain tebak-tebakan. "Jika kalian tidak bisa menjawab tebakan saya, maka kalian kasih saya 5 dinar. Jika saya tidak bisa menjawab tebakan kalian, saya kasih kalian 50 dinar, kata Abu Jahil. Namun anehnya, semua tebakan yang dilontarkan oleh temannya bisa dijawab oleh Abu Jahil. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang. Seketika Abu Jahil menantangnya, tetapi Abu Nawas cuek saja dan duduk agak jauh sambil memesan segelas teh. "Tuh kan, Abu Nawas takut meladenin saya karena dia takut kalah. Mungkin kecerdasannya sudah berkurang," kata Abu Jahil. Mendengar ucapan Abu Jahil, Abu Nawas merasa dilecehkan. Akhirnya, Abu Nawas mendekati Abu Jahil dan menerima tantangannya. Orang-orang yang ada di warung merasa akan ada tontonan gratis, dan mereka mengerumuni keduanya. "Apa tantanganmu, wahai Abu Jahil?" kata Abu Nawas. "Kita akan adu kecerdikan dengan bermain tebak-tebakan. Kali ini kamu pasti kalah," kata Abu Jahil. "Lantas seperti apa peraturannya, wahai Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. "Jika kamu tidak bisa menjawab tebakan saya, maka kasih saya 5 dinar. Jika saya tidak bisa menjawab tebakanmu, saya kasih kamu 50 dinar, kata Abu Jahil. Akhirnya Abu Nawas menyetujui aturannya. Tetapi Abu Jahil meminta agar mengajukan pertanyaannya terlebih dahulu.
Tebak-tebakan pun dimulai. "Berapa jarak bumi dengan langit?" tanya Abu Jahil. Mendengar pertanyaan seperti itu, Abu Nawas terkejut. Lalu Abu Nawas merogoh sakunya dan memberikan uang 5 dinar ke Abu Jahil. Sekarang giliran Abu Nawas memberikan pertanyaan. "Hewan apa yang kakinya 3?" tanya Abu Nawas. Mendengar pertanyaan itu, Abu Jahil juga kaget, tetapi ia berpikir keras untuk mencari jawaban. 1 jam kemudian, dia belum bisa menemukan jawabannya. Akhirnya ia terpaksa memberikan 50 dinar ke Abu Nawas. "Memangnya hewan apaan, Abu Nawas?" tanya Abu Jahil penasaran. Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas memberinya 5 dinar. "Saya butuh jawaban, bukan uang," kata Abu Jahil. "Saya tidak tahu jawabannya, makanya saya kasih 5 dinar. Kan begitu aturannya," kata Abu Nawas. "Sekarang giliran saya bertanya," lanjut Abu Nawas. "Hewan apa yang kakinya 3?" tanya Abu Nawas. "Kan sudah ditanyakan, kenapa ditanyakan lagi?" protes Abu Jahil. "Kamu kan belum bisa menjawabnya. Tadi kan aku kasih kamu 5 dinar karena tidak bisa menjawab pertanyaan yang sama," kata Abu Nawas. Untuk itu, terpaksa Abu Jahil memberikan 50 dinar lagi untuk Abu Nawas. Tebak-tebakan pun berakhir dengan Abu Jahil pergi dengan wajah malu dan kesal, sementara Abu Nawas tertawa cekekekan. Dalam permainan itu, Abu Nawas untung 90 dinar dengan bermodal pertanyaan hewan berkaki 3. Ajaran Abu Nawas, cukup berserah diri, rezeki akan mendatangimu. Suatu hari, Baginda Raja mengundang sejumlah ulama untuk berkumpul di istana. Tentu saja termasuk Abu Nawas. Raja mengundang Abu Nawas dan para ulama untuk membahas berbagai hukum Islam. Dengan begitu, Raja tetap bisa menimba ilmu tanpa harus meninggalkan kediamannya. Ulama fikih menyampaikan keilmuan seputar halal haram dalam hukum agama Islam. Ulama tauhid menyampaikan keilmuannya seputar keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta kekuasaannya yang meliputi alam semesta. Begitu juga dengan ulama lainnya. Setelah masing-masing ulama menyampaikan ilmu sesuai bidangnya, tibalah giliran Abu Nawas. Dikarenakan bingung harus menyampaikan apa, Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apa yang ingin Paduka dengar dari hamba? Hamba rasa para ulama ini sudah menyampaikan semuanya." "Kalau menurutmu demikian, baiklah, berarti sekarang waktunya tanya jawab," ucap Baginda Raja. "Abu Nawas, apa yang kau ketahui mengenai rezeki?" tanya Baginda Raja. "Kita semua pasti meyakini bahwa rezeki datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya," jelas Abu Nawas. "Rezeki itu bisa datang dari mana saja Paduka. Kita sebagai manusia cukup bertawakal dengan benar. Niscaya rezeki akan datang kepada kita. Lakukan yang menjadi bagianmu. Selanjutnya biarlah Allah yang mengurus lainnya." Ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, "Andai kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar, lalu pulang dalam keadaan kenyang," papar Abu Nawas. Ternyata pandangan Abu Nawas mengenai rezeki tidak sama dengan para ulama yang hadir. "Wahai Abu Nawas, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki?" tanya salah satu ulama. "Untuk mendapatkan rezeki dibutuhkan usaha dan kerja keras Abu Nawas. Rezeki itu tidak datang sendiri.
melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha timpal ulama yang lain. Tapi Abu Nawas bersikukuh dengan pendapatnya, sehingga terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka. Tidak ingin debat berkepanjangan, Abu Nawas lalu berkata, "Begini saja, besok kita berkumpul lagi di sini dan buktikan pendapat kalian di hadapan Paduka Raja." Para ulama itu pun sepakat dengan tawaran Abu Nawas tersebut. Abu Nawas dan para ulama kemudian pamit kepada Baginda Raja meninggalkan istana. Setelah berpamitan kepada Baginda Raja, Abu Nawas pun segera pulang ke rumahnya, sebab ia harus mengajar murid-muridnya. Sementara para ulama tersebut sibuk mencari cara untuk membuktikan pendapat mereka. Sampai pada akhirnya saat berjalan pulang menyusuri sebuah desa, para ulama melihat penduduk setempat sedang panen buah kurma. Kemudian terbesitlah niatnya untuk membantu warga tersebut. Setelah selesai dengan pekerjaannya, para ulama ini mendapat imbalan beberapa ikat buah kurma dari warga setempat. Mereka senang bukan main. Para ulama itu senang bukan karena mendapatkan kurma, tetapi memiliki alasan untuk menyampaikan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja bahwa pendapat mereka soal rezeki adalah benar. Kita mendapatkan buah kurma karena berusaha dan bekerja, sedangkan Abu Nawas hanya diam di rumah. Mana mungkin dia mendapatkan kurma? Ini menunjukkan bahwa rezeki bisa didapat bila mencarinya dan bekerja. Jadi pendapat kita sudah benar. Besok kita bawa ini sebagai buktinya. Kita tunjukkan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja, kata salah satu ulama kepada kawannya. Maka pada keesokan harinya para ulama ini datang ke istana. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Abu Nawas duduk di hadapan Baginda Raja. Melihat para ulama sudah datang, Baginda Raja segera menyambutnya. "Kemarilah, silakan duduk tuan-tuan," sambut Baginda Raja. Mereka lalu duduk bersebelahan dengan Abu Nawas. Salah satu ulama kemudian berkata, "Ampun Paduka yang mulia, sesuai dengan janji kami membawakan bukti atas pendapat kami. Kami rasa pendapat Abu Nawas kurang tepat. Justru pendapat kamilah yang lebih tepat." Mendengar hal itu, Baginda Raja pun bertanya, "Bukti apa yang kalian bawa?" Para ulama ini segera menunjukkan beberapa ikat buah kurma dan meletakkannya di hadapan Abu Nawas dan Baginda Raja. "Buah kurma ini kami dapatkan karena kemarin kami bekerja membantu warga panen kurma. Jadi mengenai pendapat Abu Nawas yang mengatakan seseorang cukup bertawakal dengan benar nanti rezeki akan datang sendiri, kami rasa pendapat tersebut kurang tepat Paduka. Pendapat kamilah yang lebih tepat, karena rezeki itu harus dicari. Seandainya kami tidak bekerja membantu warga, kurma ini tentu tidak akan sampai di tangan kami. Sedangkan Abu Nawas kemarin hanya berdiam diri di rumah. Apakah Abu Nawas mendapat kurma seperti kami? Tentu saja tidak Paduka. Karena kemarin Abu Nawas tidak bekerja," kata ulama menjelaskan. "Yang kalian katakan itu benar sekali. Aku sependapat dengan kalian," sahut Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas hanya tersenyum serta mengambil kurma dan mencicipinya. Kemudian ia berkata, "Kemarin aku memang hanya di rumah seharian, karena aku harus mengerjakan tugasku sebagai guru, yaitu mengajar murid-muridku. Hari ini saat kalian bercerita tentang kurma, tiba-tiba saja saya jadi kepingin. Alhamdulillah kalian datang bukan hanya membawa ceritanya, tapi juga buah kurmanya untukku. Bukankah ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab, seperti yang hamba ucapkan dulu Paduka? Cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan rezeki. Lakukanlah yang menjadi tugasmu, selanjutnya biarlah Allah yang mengurus lainnya. Hamba melakukan tugas sebagai guru, lalu Allah mengirim kalian membawakan kurma untukku," ucap Abu Nawas tidak mau kalah. Mendengar penjelasan Abu Nawas, para ulama pun langsung tertawa satu sama lain. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," puji Baginda Raja.
Sementara para ulama ini meskipun berbeda pendapat tidak saling menyalahkan dan membenarkan pendapatnya sendiri. Begitulah indahnya Islam, saling menghormati meskipun berbeda pendapat. Rumah Abu Nawas konon pernah didatangi Abu Jahil yang terkenal pelit. Ia lalu menjelaskan tujuan kedatangannya. Dia ingin meminjam 100 dinar. Tentu saja Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu?" kata Abu Nawas. "Ayolah, aku yakin kamu pasti ada. Pinjami aku selama sebulan," pinta Abu Jahil mengadu. Awalnya, Abu Nawas tidak mau mengabulkan permintaan Abu Jahil. Namun, karena terus-menerus didesak, Abu Nawas tidak bisa menolak. "Tapi harus janji, hanya sebulan saja," kata Abu Nawas mengingatkan. "Ya, saya berjanji Abu Nawas, bulan depan kebun saya akan panen. Saya pasti akan mengembalikan uang pinjaman ini," jawab Abu Jahil. Singkat cerita, setelah 1 bulan, Abu Jahil tidak pernah mengembalikan uang tersebut. Padahal saat itu kebun Abu Jahil memiliki hasil panen yang melimpah ruah. Payah Abu Jahil, dia tidak menepati janjinya, batin Abu Nawas. Karena membutuhkan uang, Abu Nawas terpaksa pergi ke rumah Abu Jahil untuk menagih hutangnya. "Bagaimana dengan janjimu Abu Jahil? Katanya kamu akan mengembalikan uang itu dalam waktu sebulan," kata Abu Nawas. Abu Jahil menjawab bahwa dia tidak bisa membayar hutangnya. Ia beralasan bahwa uang hasil kebunnya digunakan untuk mengobati saudaranya yang sakit. "Jangan khawatir Abu Nawas, saya pasti akan membayar bulan depan," kata Abu Jahil. Abu Nawas sangat kecewa. Akhirnya dia pulang tanpa membawa uang sepeser pun. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar bahwa Abu Jahil sering mengundang teman-temannya ke rumah untuk berpesta. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas menjadi emosi. "Kurang ajar, katanya dia kekurangan uang, tetapi dia malah sering mengadakan pesta," gerutu Abu Nawas. Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya karena 1000 alasan. Akhirnya, Abu Nawas mendapatkan ide untuk mengerjai si Abu Jahil. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke desa seberang untuk menemui sahabatnya. Dia mulai menyusun strategi dan meminta bantuan seorang teman. Setelah strateginya matang, Abu Nawas segera mendatangi rumah Abu Jahil. "Mengapa kamu di sini Abu Nawas? Aku kan sudah bilang jika mengembalikannya uang itu bulan depan," kata Abu Jahil. "Jangan salah paham Abu Jahil, aku di sini bukan untuk menagih hutang. Aku ingin mengajakmu bertemu dengan orang pintar," jawab Abu Nawas. "Ada perlu apa memangnya?" tanya Abu Jahil penasaran. "Begini Abu Jahil, di desa seberang katanya ada dukun persugihan yang bisa membuat kita kaya. Aku ingin mencobanya di sana," jawab Abu Nawas. "Benarkah? Oke Abu Nawas, aku ikut. Aku juga ingin kaya," kata Abu Jahil girang mendengar adanya tawaran dukun persugihan itu. Singkat cerita, Abu Nawas dan Abu Jahil tiba di rumah dukun persugihan tersebut. Setelah memanggil keduanya, dukun itu bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Abu Nawas kemudian mengutarakan keinginannya agar ia ingin kaya tanpa bekerja. "Ah, itu mudah, tapi ada syaratnya loh," kata sang dukun. "Apa syaratnya Mbah?" tanya Abu Nawas. "Syaratnya harus ada yang dikorbankan. Tapi jangan khawatir, korbannya tidak harus dari keluarga, orang lain juga bisa dikorbankan. Tapi orang lain itu adalah orang yang terkait dengan hartamu," jawab sang dukun. "Apa maksudmu? Aku tidak mengerti," tanya Abu Nawas lagi.
Ya, misalnya siapapun yang berhutang uang kepadamu, orang itu dapat digunakan sebagai korban, meskipun dia bukan anggota keluargamu, jawab sang dukun. Bagaimana jika orang itu tidak mau, Mbah? Tanya Abu Nawas. Kamu tidak perlu minta izin kepada orang tersebut. Nanti ia akan jadi korban tanpa ia sadari dan tiba-tiba mati dengan mengerikan, kata Mbah Dukun menjelaskan. Aku mengerti, Mbah, aku setuju, jawab Abu Nawas sambil memandang Abu Jahil. Abu Jahil yang merasa dikorbankan langsung gemetar. Dukun itu kemudian mengajari Abu Nawas mantra sebagai ritual. Tengah malam, setelah kembali dari rumah dukun, Abu Nawas berkata di tengah jalan, Abu Jahil, kamu tidak perlu mengembalikan hutang 100 dinar, saya ikhlas. Mendengar hal itu, Abu Jahil langsung ketakutan. Jangan Abu Nawas, akan saya kembalikan uangmu nanti. Tepatnya ketika saya sampai rumah, nanti akan segera aku kembalikan, kata Abu Jahil dengan ketakutan. Bukannya kemarin kamu mengatakan bahwa kamu kehabisan uang, goda Abu Nawas. Saya masih punya banyak uang Abu Nawas, aku hanya membohongimu, kata Abu Jahil. Akhirnya, Abu Jahil segera mengembalikan uang pinjamannya kepada Abu Nawas di hari itu juga, sejumlah 100 dinar. Setelah diselidiki, terungkap bahwa dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil adalah sahabat Abu Nawas. Taktik ini sengaja diatur oleh Abu Nawas dan kawannya tersebut, agar Abu Jahil segera melunasi utangnya. Cerdas sekali Abu Nawas. Tipu daya seorang menteri. Dengan menggunakan metode pengajaran yang khusus, ternyata Abu Nawas juga bisa menyulap seekor keledai yang dungu menjadi pintar membaca. Meski keledai ini tetap memiliki kekurangan dibandingkan dengan manusia. Ada saja orang yang iri akan kecerdikan Abu Nawas, termasuk para pembesar kerajaan yang ingin menjadi menteri kesayangan raja. Diceritakan, pada suatu hari, seorang menteri kerajaan yang dipimpin oleh Baginda Raja tiba-tiba punya pikiran buruk kepada Abu Nawas. Rupanya, ia iri hati terhadap perhatian raja yang begitu berlebihan terhadap Abu Nawas daripada dirinya. Tanpa ada sebab, menteri itu memberikan seekor keledai kepada Abu Nawas. Abu Nawas, ajari keledai itu membaca. Dalam 2 minggu, datanglah kembali kemari dan kita lihat hasilnya, kata menteri itu. Abu Nawas menerimanya dan kemudian pergi tanpa banyak kata. Namun dalam hati ia masih was-was juga atas niat menteri itu. Apakah ini salah satu tipu dayanya untuk menghancurkan nama baikku? Tanya Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas berusaha tidak mempedulikannya, dan dalam 2 minggu kemudian ia kembali ke istana. Tanpa banyak bicara, menteri mengajaknya menghadap Baginda Raja. Baginda, akan aku tunjukkan siapa sebenarnya diriku ini, kata menteri itu dengan lantang. Hai menteri, ada apa dengan dirimu? Bentak Baginda Raja. Tenang Baginda, hari ini Baginda akan tahu kecerdasan akal saya sebenarnya mengungguli kecerdasan Abu Nawas, ucap menteri tersebut. Apalagi yang akan dibuat oleh menteri ini, kata Abu Nawas dalam hati. Baiklah, jika salah satu dari kalian menang, maka ia berhak mendapatkan sekantung dinar ini. Tetapi bagi yang kalah, ia akan dihukum 3 bulan di penjara, titah sang raja. Tanpa bisa mengelak, Abu Nawas terpaksa menyanggupi permainan aneh itu. Tiba-tiba, menteri itu menunjuk ke sebuah buku besar. Coba buktikan jika keledai itu bisa membaca. Bukankah engkau cerdas dalam segala hal? Kata menteri kepada Abu Nawas.
Abu Nawas lalu menggiring keledainya ke buku itu dan membuka sampulnya. Si keledai menatap buku itu dan tak lama kemudian mulai membalik halamannya dengan lidahnya. Terus-menerus dibaliknya setiap halaman sampai halaman terakhir. Setelah selesai, si keledai menatap Abu Nawas. "Demikianlah keledaiku bisa membaca," kata Abu Nawas. Kini giliran si menteri untuk menginterogasi. "Bagaimana caramu mengajari dia membaca?" tanyanya. "Jadi begini, sesampainya di rumah, aku siapkan lembaran-lembaran besar mirip buku dan aku sisipkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membalik-balikan halaman untuk bisa memakan biji-biji gandum itu, sampai ia terlatih betul untuk membalik halaman buku dengan benar," jelas Abu Nawas. "Tapi bukankah ia tidak mengerti apa yang dibacanya?" tukas si menteri. "Memang demikianlah cara keledai membaca. Dia hanya membalik-balik halaman tanpa mengerti isinya. Kalau kita membuka-buka buku tanpa mengerti isinya, kita disebut sebodoh keledai, bukan?" jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Jawaban Abu Nawas ini mendapatkan anggukan dari Baginda Raja. Baginda mengerti, sepintar-pintarnya hewan tidak akan sanggup menjadi sesempurna manusia. Hanya manusia bodoh saja yang tidak mau menggunakan akalnya untuk berpikir. Akhirnya Abu Nawas mendapat hadiah sekantung dinar, sedangkan menteri masuk penjara sesuai perjanjian dari awal. Prajurit sombong kena batunya. Berawal dari suatu pagi, Abu Nawas sedang duduk-duduk santai di teras rumahnya. Mendadak datanglah beberapa prajurit istana. "Pak Tua, di manakah aku bisa menemukan tempat untuk bersenang-senang di daerah sekitar sini?" tanya seorang prajurit yang ternyata komandan prajurit. "Kalau tidak salah di sebelah sana," jawab Abu Nawas males-malesan. "Di manakah tempat itu?" tanya prajurit lainnya dengan sifat yang tidak menghargai. "Pergilah ke arah sana lurus tanpa belok-belok, maka kalian akan menjumpai tempat untuk bersenang-senang," jawab Abu Nawas. Rombongan tentara kerajaan itu akhirnya pergi juga menuju tempat yang sudah ditunjukkan Abu Nawas. Setelah beberapa saat, kagetlah mereka semua karena tempat yang mereka cari tidak ditemukan, kecuali hanya pemakaman yang sangat luas. Tentu saja hal ini membuat para prajurit berang karena merasa telah ditipu oleh Abu Nawas. Mereka pun kembali lagi ke tempat Abu Nawas. "Hai Pak Tua, keluarlah engkau. Kenapa engkau berani sekali membohongi kami?" tanya sang komandan yang tidak tahu kalau yang diajak bicara itu sebenarnya Abu Nawas, si penasehat kerajaan. "Siapakah engkau ini berani sekali membohongi kami?" tanya salah seorang prajurit. "Aku adalah Abdi," jawab Abu Nawas. Abu Nawas terkesan asal bicara. Komandan dan para prajurit merasa geram dan marah. "Prajurit, tangkap dia," perintah komandan kepada para anak buahnya. "Engkau akan kubawa ke panglima kami," tambah komandan kepada Abu Nawas. Rupanya Abu Nawas dihadapkan ke panglima kerajaan. "Wahai panglima, kami telah menangkap seorang pembohong yang berani membohongi pasukan kerajaan," kata komandan melaporkan. Panglima bersikap biasa saja. Bahkan dia memerintahkan kepada prajurit untuk melepaskan borgol di tangan Abu Nawas. Komandan dan para prajurit terkejut dan merasa heran. Setelah itu Panglima mendekati Abu Nawas. "Tuan, maafkan perbuatan anak buahku ini ya," kata Panglima itu dengan sangat sopan. Panglima dan Abu Nawas sudah saling mengenal. Mereka seringkali bertemu ketika sang khalifah mengundang ke istana. Betapa terkejutnya sang komandan dan para prajurit.
Perasaan sombong dan congkak yang tadi menyelimuti mereka seakan berubah menjadi rasa takut. "Wahai Tuan Abu Nawas, sebenarnya kebohongan apa yang mereka sangkakan kepadamu?" tanya Panglima. "Wahai Panglima, mereka memintaku menunjukkan tempat untuk bersenang-senang. Tentu saja aku tunjukkan kuburan, karena kuburan adalah tempat yang lebih baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana pula dia akan mendapat hidangan yang nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbebas dari rasa fitnah dan kejahatan manusia dan makhluk lainnya," jawab Abu Nawas serius. Panglima tersenyum mendengar penjelasan Abu Nawas. Komandan istana lantas buru-buru mendekati Abu Nawas. "Maafkan hamba Tuan Abu Nawas, andai saja hamba mengetahui bahwa Tuan adalah Tuan Abu Nawas, tentu kami tidak akan berani membawa Tuan ke hadapan Panglima," kata komandan lagi. "Wahai komandan, apakah aku telah membohongi kalian? Bukankah aku berkata benar? Aku adalah abdi, dan setiap orang adalah abdi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kalian semuanya," tutur Abu Nawas. "Anda benar tuanku," jawab komandan dengan malu hati.